Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa nata'allam wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita sampai di ayat ke-88 surat Al-Maidah. Setelah di pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengharamkan hal-hal baik yang dihalalkan, yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kalian, kata Allah. Wala ta'tadu, dan Allah melarang melampaui batas, melakukan perbuatan yang melampaui batas, sebab Allah tidak menyukai mereka yang melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Di pertemuan di ayat yang lalu Allah melarang kita mengharamkan hal-hal yang telah dihalalkan atau yang baik-baik yang telah direzekikan Allah kepada kita. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-88 surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Di ayat ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk makan dari apa yang telah direzekikan Allah kepada kalian. Halalan thayyiban. Rezeki itu yang halal dan rezeki yang thayyib. Perintah wakulu di sini, makan-makanlah, ini tentu saja bukan perintah wajib dari sisi wajib memakan makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perintah makan sendiri, perintah kita untuk makan itu adalah perintah mubah. Perintah memakan makanan yang halal itu adalah perintah yang wajib. Umpamanya kalau dikatakan perintah makan itu titik perintah wajib, berarti kalau saya tidak makan satu hari satu malam, berdosa saya. Secara spesifik juga tidak ada pengharaman orang tidak makan sepanjang itu tidak menyakiti diri sendiri ya. Kalau menyakiti diri sendiri, dia diharamkannya karena menyakiti diri sendiri itu. Nah, kalau umpamanya orang diinfus, tidak makan ya, sampai berhari-hari, dosa enggak dia? Lah, dia bisa hidup melalui infus, ya dia tidak berdosa. Saya tadi pagi tidak sarapan, dosa enggak saya? Tidak ada perintah wajib sarapan, tidak ada perintah wajib makan siang, tidak ada perintah wajib makan malam. Nah, jadi seperti yang mungkin pernah saya jelaskan, kadang-kadang kalimat perintah di dalam Al-Quran itu maknanya mubah, tidak melulu wajib. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan kita untuk makan dari apa yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimma razaqakum. Dari ayat ini sebagian ulama mengatakan sebetulnya perintah makan di sini tidak melulu berarti makan, tapi perintah untuk melakukan segala aktivitas atau perbuatan yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Nah, kalau ditafsirkan seluruh perbuatan, kenapa kok perintahnya makan? Iya, sebab makan itu adalah perbuatan yang pokok di dalam hidup ini. Orang kalau tidak makan, ya mati nanti dia. Sunatullahnya orang hidup itu harus
mengisi perutnya, menyambung hidupnya dengan makan. Segala sesuatu di dunia ini perlu di-charge semuanya. Tubuh kita juga perlu diisi bensin. Bensinnya tubuh itu, makanan itu. Nah, tapi pada hakikatnya menurut sebagian ulama, perintahnya di sini bukan sekedar perintah makan, tapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita melakukan seluruh aktivitas di dalam hidup kita, pertama, aktivitas itu harus kita ketahui, aktivitas yang kita lakukan itu semata-mata dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita makan kita dari rezeki Allah. Minum kita dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita mendatangi pasangan itu juga dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal lainnya. Allah perintahkan ketika kita beraktivitas dari rezekinya itu, pokoknya adalah ketika kita makan, perintahnya Allah, makan-makanlah atau beraktivitaslah halalan thayyiban. Yang halal dan yang thayyib. Berarti dari sini kita juga bisa mengetahui kadang-kadang rezeki Allah itu turun kepada hamba dari jalan yang tidak halal. Dan kadang-kadang rezeki Allah itu turun kepada hamba dengan jalan yang tidak thayyib, yang tidak baik. Baik di sini nanti akan kita bahas apa itu yang dimaksud dengan thayyib. Sebetulnya memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dunia ini yang baik dan yang buruk. Semua selalu berpasangan. Ada cahaya, ada kegelapan. Ada taat, ada maksiat. Ada baik, ada buruk. Ada orang yang jahat, ada orang yang baik. Allah menciptakan dunia ini dan Allah menjaga keseimbangan di dunia ini antara yang baik sama yang buruk. Dan yang cahaya dan kegelapan. Jadi tidak mungkin dunia ini total baik, tidak ada jahatnya. Dan tidak mungkin juga dunia ini jahat, tidak ada baiknya. Tidak mungkin. Jadi kalau ada orang bilang, wah zaman ini sudah tidak ada lagi orang baik. Tidak ada orang baik, itu sudah kiamat itu ya. Kalau sampai dunia ini sudah tidak ada orang baik, ya itu waktunya panggung sandiwara dunia itu habis. Nah kenapa sih kok Allah harus menjaga ada yang baik dan ada yang buruk? Karena dari sejak awal Allah itu sudah punya skenario, dia menciptakan surga dan menciptakan neraka. Harus ada yang ngisi. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Harus ada yang mengisi. Surga itu siapa? Neraka itu siapa? Harus ada yang mengisi. Ya isinya surga sama neraka itu siapa yang isi surga sama neraka? Manusia dan jin. Allah sudah menyebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, bahkan bahan bakarnya neraka itu manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Nah, mudah-mudahan kita ini bukan diciptakan untuk jadi penghuni neraka ya. Mudah-mudahan kita diciptakan untuk jadi penghuni surga. Amin. Tapi kan semua diletakkan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk agar kita ini
beramal sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kebaikan itu sudah menyeluruh di muka bumi ini, sampai-sampai kalau dibiarkan bisa menghambat kejahatan, maka Allah pasti akan memberikan jalan bagi kejahatan itu untuk muncul lagi. Sebaliknya, kalau kejahatan itu sudah menyeluruh di muka dunia ini, sampai-sampai tidak ada jalan lagi bagi kebaikan, ini kebaikan mulai buntu ini. Pasti Allah akan buka lubangnya, kebaikan itu pasti akan muncul. Nah, makanya ada seseorang yang bertanya ke saya, Ustadz, bukankah para nabi itu manhajnya sama-sama? Para wali manhajnya dengan para nabi sama enggak? Sama. Maksudnya manhajnya itu cara hidupnya. Cara berdakwahnya juga sama. Sama cara berdakwahnya. Ada yang tanya ke saya, cara manhajnya nabi semua toleran. Semua toleran. Tidak ada nabi tidak toleran. Semua nabi pasti menghargai peribadatan orang lain. Pasti menghargai peribadatan orang lain. Tidak mungkin ada nabi yang ngacak-ngacak peribadatan orang. Wali juga seperti itu. Wali juga seperti itu. Kemudian orang itu tanya ke saya, ya terus Nabi Ibrahim kenapa menghancurkan berhalanya Namrud? Nah, saya langsung tertegun saya dengan pertanyaan ini. Kan orang itu tidak mungkin tambah ilmu kecuali dengan pertanyaan. Makanya soal itu miftahul ilm. Pertanyaan itu kuncinya ilmu. Asal yang tanya itu niatnya baik, bukan jebak loh ya. Kalau yang jebak itu tidak berkah. Walaupun tetap dapat ilmunya, tapi tidak berkah. Nah, saya waktu ditanya itu, terdiam saya. Betul juga, di Al-Quran Nabi Ibrahim mecah patungnya Namrud. Nah, kalau Rasulullah kan menghancurkan Ka'bah, menghancurkan berhala di Ka'bah memang sudah isinya orang Islam, baru dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi Nabi Ibrahim ini dari muda sudah agresif dia. Masuk ke tempat peribadatan yang Namrud itu ditunggu semua lagi berlibur, ada hari liburnya, tempat peribadatan kosong, patungnya semua dipecahkan, kecuali patung yang paling besar sendiri, terus kampaknya diletakkan di. Ini Nabi Ibrahim ini nyontoh siapa? Kata dia. Berarti kemudian saya baru ingat ada orang yang beberapa waktu yang lalu sempat viral sesajennya orang dirusak itu. Dalilnya ya dari Nabi Ibrahim ini. Dari Nabi Ibrahim ini. Nah, akhirnya menjadikan saya buka-buka kitab. Akhirnya alhamdulillah saya menemukan. Ternyata Nabi Ibrahim itu kenapa perilakunya seperti itu? Salah enggak? Enggak mungkin Nabi salah. Nabi itu tidak mungkin melakukan sesuatu atas dasar ego dan nafsu. Pasti atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa Nabi Ibrahim seperti itu? Sebagian ulama ada yang mengambil hikmah. Hikmahnya karena di masa Nabi Ibrahim itu kegelapan itu hampir menguasai dunia. Kegelapan hampir-hampir menguasai dunia, sehingga tidak ada jalan bagi orang itu untuk mendapatkan petunjuk. Orang taunya hidup itu ya nyembah. Tidak ada nasihat yang keluar tentang tauhid, tidak ada. Jadi kalau ada bayi lahir, ya bayi lahir itu pasti jadi penyembah berhala di masa Nabi Ibrahim itu. Ya sudah, hidup itu turun-temurun seperti itu terus. Tidak ada perubahan. Nah, termasuk ayah angkatnya Nabi Ibrahim sendiri kan. Ayah angkatnya Nabi Ibrahim, Azar itu membuat patung berhala dia. Membuat patung berhala. Nabi Ibrahim ketika berbicara dengan bapaknya itu disuruh diam sama bapaknya. Di Al-Quran disebutkan. Nah, jadi harus ada aksi, di masa itu harus ada aksi yang membuka kesadaran masyarakat. Nah, itu harus
demonstrasi yang terlihat semuanya itu ya. Kalau dinasihati satu-satu, keburu banyak lahir yang keburu banyak bayi yang lahir kafir, lahir kafir, lahir kafir karena tidak ada hidayah sama sekali. Betul-betul makanya Nabi Ibrahim kan disebut bapak tauhid. Tauhid itu mulai lagi di masanya Nabi Ibrahim karena bertahun-tahun banyak kesesatan. Ya. Nah, itu hikmahnya Nabi Ibrahim itu kemudian disuruh demonstrasi oleh Allah Subhanahu wa taala memecah berhala-berhala itu untuk membuka jalan petunjuk bagi umat manusia yang waktu itu jalannya hampir tertutup. Nah, kalau jalan sudah hampir tertutup, kita boleh melakukan demonstrasi seperti itu. Tapi kalau jalannya ini jalan petunjuk itu manusia itu punya pilihan. Manusia kayak di Indonesia ini. Setiap orang yang lahir di Indonesia ini punya pilihan, punya hak. Kalau dia betul-betul serius, dia itu akan mendapat petunjuk dari Allah SWT. Jalannya begitu mudah. Jalannya begitu mudah. Nah, ketika dunia itu seperti di negeri kita ini, maka kita tidak boleh bersikap seperti sikap Nabi Ibrahim. Tidak boleh bersikap seperti sikap Nabi Ibrahim. Makanya orang kalau mau mencontoh atau membaca Al-Quran, menarik kesimpulan dari Al-Quran, tidak boleh secara letterlek. Kemudian kita praktekkan karena nanti bisa salah. Bisa salah. Nah, ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang kalau kita praktekkan tanpa membaca tafsir, kita bisa salah. Ya. Bisa salah. Seperti pernikahannya Nabi Muhammad SAW dengan Zainab. Tidak ada walinya, yang dinikahi juga tidak hadir. Tidak ada saksi. Nabi waktu nikah dengan Zainab binti Jahas itu, walinya tidak ada, satu, walinya tidak ada itu di Al-Quran disebutkan. Walamma qadha Zaidun minha wa tara zawajnakaha. Kami nikahkan engkau dengan mantan istri Zaid yang Zaid itu adalah anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi pernikahannya Nabi dengan Zainab binti Jahas itu satu. Zainabnya tidak tahu dinikahi. Dua, tidak nunggu iddah. Zaid itu habis datang ke Nabi, memberitahu, ya Rasulullah, Zainab ini baru saya cerai. Kenapa? Karena saya tidak sekufu dengan Zainab. Tidak setara saya dengan Zainab sehingga kacau pernikahan saya ini. Jadi tidak nunggu iddah gitu ya. Yang ketiga, walinya tidak tahu. Bapaknya Zainab ini tidak tahu ini ya. Yang keempat, tidak ada saksi. Yang tahu cuma Zaid saja. Nah, kok bisa itu? Ya bisa, itu khususiyah untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa untuk orang lain. Kalau kita tidak baca tafsir, habis itu kita nikah begitu saja tanpa dalilnya apa ini dalilnya tanpa saksi, tanpa wali, tanpa iddah, kok bisa? Saya sunnahnya siapa itu? Sunnahnya Nabi Muhammad yang saya contoh. Zamannya beda, orangnya juga beda. Nah, kamu kalau mau bertindak seperti Nabi Ibrahim, ya lihat dulu zamannya, kemudian lihat dulu siapa yang bertindak. Bukan merusak peribadatan orang lain dengan hawa nafsu atau dengan ego. Ini jalan-jalan pembahasannya. Nah, kita kembali kepada pembahasan ini. Halalan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memakan rezeki. Nah, berarti saya mau membahas tadi rezeki dari Allah itu ada yang halal, ada yang haram. Kamu yang disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanlah dari rezeki yang aku halalkan. Kalau saya makan makanan yang haram, itu dari Allah atau tidak rezekinya? Ya dari Allah. Memang semua yang di dunia ini datangnya dari Allah. Jadi kalau kamu makan yang haram pun itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu yang salah milih. Kamu yang salah milih. Seperti umpamanya saya mengundang tamu ke rumah saya.
Saya bilang, ini suguhan saya yang sebelah sini yang baik-baik ya. Kalau yang ini jangan dimakan, ini sudah terlanjur busuk, jangan dimakan ya. Ya, semuanya saya, ini maaf saya belum, memang saya sengaja saya letakkan di sini yang busuk-busuk, tapi kalau yang mau makan, yang dimakan yang sebelah sini ya. Ini yang baik-baik ya. Ada sebagian tamu yang ngambil makanan yang busuk. Kemudian dia marah kepada saya. Pak Ustadz kok memberi saya makanan yang busuk? Ini kan Pak Ustadz yang menghidangkan. Loh, ya saya hidangkan, tapi saya sudah beritahu kamu sejak awal, jangan makan yang sebelah sini. Kalau kamu makan ya yang salah ya kamu. Kenapa kamu makan dari makanan yang busuk? Padahal saya sudah menjelaskan, ini ada makanan yang baik. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidang di alam semesta ini hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia yang baik itu mana, yang buruk itu mana. Dalam ayat disebutkan wahadainahun najdain. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami beri petunjuk kepada manusia itu dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Dalam ayat yang lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan kepada jiwa manusia itu yang fujur, dan jalan yang fujur, yang buruk, dan jalan yang takwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang beruntung itu orang yang mengikuti jalan ketakwaan tadi, yang memanage nafsunya supaya bisa ditundukkan. Tapi yang celaka adalah orang-orang yang tidak mengikat nafsunya dengan pelana syariat, dengan kendali syariat, sehingga nafsunya itu menjadi seperti kuda binal yang liar, semua mau dimakan, semua mau dilakukan. Nah, nafsu itu kalau dibebaskan, dia cenderung akan mendatangi hal-hal yang diharamkan. Yang dihalalkan itu membosankan, membosankan. Tidak ada tantangannya. Nafsu itu senang tantangan, gitu ya, senang, pokoknya senang tidak ikut peraturan nafsu itu. Makanan yang halal banyak, yang haram sedikit. Enak makan yang halal. Kenapa? Karena kalau makan yang haram itu sama deg-degan gitu ya. Ada tantangannya. Rasanya lebih enak. Orang zaman sekarang kan suka aneh-aneh seperti itu. Apalagi orang zaman sekarang ini, kalau tidak ada tantangannya, wah hidup ini kalau tidak ada tantangannya bosan. Sampai loncat dari tebing turun ke bawah lah. Cari tantangan macam-macam itu orang zaman sekarang ini. Nah, ini termasuk hal-hal yang haram dia coba semuanya. Minuman yang halal banyak, kok ya nyari yang haram. Yang haram ini bikin penyakit. Nah, pasangan yang halal ada, tidak enak, cari yang haram. Yang haram itu lebih menyenangkan, ya. Sembunyi-sembunyi, lebih menyenangkan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal itu kesenangan yang sementara, tapi kebinasaan yang dia dapatkan nanti bisa abadi. Allah menyebutkan wa kulu mimma razaqakumullahu halalan. Pertama harus halal. Yang halal itu apa? Tidak disebutkan oleh Allah. Yang haram yang disebutkan, karena yang haram itu jumlahnya sedikit. Nah, kalau mau tahu yang haram, lihat di awal-awal ayat di surat Al-Maidah ini. Allah sudah menjelaskan apa saja makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian thayyiban, dan di samping halal, Allah memerintahkan kita memakan makanan dari yang thayyib. Kalau yang halal itu jelas, Nabi juga bersabda, segala daging di dalam tubuh nabata min haramin, kullu suhtin nabata min haram, semua daging yang tumbuh dari barang haram, annar aulalaha, api neraka itu lebih pantas buat daging itu. Kemudian dalam riwayat yang lain,
Orang yang makan barang yang haram termasuk syubhat. Syubhat itu termasuk diharamkan. Makan barang yang haram, asad jawarihuhu sya'a am abad. Maka anggota badannya akan bermaksiat, dia sadar atau tidak sadar. Mau atau tidak mau. Anggota badannya pasti akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, termasuk dalam rangka maksiat itu anggota badannya akan malas berbuat baik. Malas berbuat baik. Kalaupun dia melakukan perbuatan baik, dia akan melakukannya dengan berat sekali dan perbuatan baiknya tidak diterima oleh Allah. Karena dia makan makanan yang haram. Kalau itu sengaja ya, tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau dia tidak tahu makan makanan haramnya, perbuatan baiknya tetap diterima, walaupun efeknya tetap ada. Efeknya dia akan berat melakukan perbuatan baik. Tapi kalau makannya karena tidak tahu tetap diterima oleh Allah. Tapi kalau makan haram itu secara sadar, tahu haram tetap dimakan, perbuatan baiknya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ditolak seperti hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, rajulun as'ad akbar, ada seorang laki-laki kata Rasulullah, rambutnya acak-acakan, wajahnya berdebu, yutilus safar, karena melakukan perjalanan jauh, wa madda yadayhi ila sama, rafa'a yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit, artinya dia dalam kondisi darurat ini, memohon kepada Allah, mengucapkan ya Rab, ya Rab, ya Allah, bantu aku ya Allah, tolong aku ya Allah. Ini aku dalam keadaan darurat, ya Allah. Kata Rasulullah SAW, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Tapi dia berdoa itu mengenakan, dia berdoa itu baru saja dia makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, pakaian yang dia pakai juga haram, wa ghudhiya bil haram, dan setiap hari badannya ini disuplai dengan barang yang haram. Berarti ini sengaja ini kan. Kata Rasulullah, fa'anna yustajabalahu. Apa mungkin yang seperti ini diterima oleh Allah? Yang bicara Nabi Muhammad SAW. Jadi perintah makan barang halal itu perintah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, talabul halal fardun. Mencari barang yang halal itu wajib hukumnya. Hukumnya wajib. Artinya kalau ditinggalkan dosa, berdosa. Nah, efeknya dalam perbuatan sehari-hari. Nah, efeknya ini yang kasihan ini, walaupun tidak tahu dia terkena efeknya. Kok bisa orang tidak tahu terkena efek dari barang haram? Ya, karena barang haram itu seperti racun. Seperti orang kalau makan barang yang di dalamnya ada racun. Dia pasti tidak tahu makanan itu ada racunnya. Kemudian dia makan. Padahal dia tidak tahu. Sakit tidak dia? Sakit. Dia tidak bisa bilang, ya Allah, kalau saya dikasih sakit, saya kan tidak tahu ini ada racunnya. Ya kamu tahu atau tidak tahu, kamu akan mengalami penderitaan. Karena racun itu masuk ke dalam jasad kamu dan berefek kepada organ di tubuh kamu. Nah, sama seperti itu. Makanan haram yang kita makan itu masuk ke dalam tubuh kita, mengalir bersama darah kita, melewati organ-organ di dalam tubuh kita, termasuk darah itu masuk ke jantung. Yang di tempat jantung itu ada jantung yang metafisik, yang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pengaruhnya enggak? Sangat berpengaruh. Makanya kita ini diperintahkan untuk mencari nafkah yang halal, makan makanan yang halal. Karena nafkah yang halal, makan makanan yang halal itu sesuatu yang pokok bagi seseorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ahammu muhimmatid din. Mencari makanan yang halal itu termasuk perkara yang paling dipentingkan di dalam agama. Nah, kita dapati banyak orang
ya hadir majelis, ya sholat, ya ngaji, puasa Senin Kemis. Tapi kalau jual beli seenaknya saja. Jual beli, utang tidak bayar, bayarnya kadang-kadang kurang. Atau jualan bajunya warnanya merah sampainya kuning. Ini yang difoto tadi merah kok sampainya kuning, ya sudah, mau tidak mau terima itu. Loh, ukurannya itu saya baca itu ukurannya kan kainnya mestinya 7 meter. Ini kok sampainya jadi 5 meter ini ya. Ya mungkin kena panas di jalan jadi busuk. Haram ini tidak boleh. Tidak boleh orang menipu di dalam jualan. Itu hasil yang dia terima itu tidak murni halal. Kata Rasulullah SAW, orang yang membeli sesuatu, kata Nabi Muhammad, orang yang membeli sesuatu, diumpamakan Nabi harganya 10 dirham. Dia mau membeli sesuatu, harganya 10 dirham. Yang 9 dirham yang dia gunakan untuk membeli itu, yang 9 dirham halal. Yang 1 dirham saja haram. Semuanya jadi haram. Semua yang dia makan itu jadi haram. Padahal yang 9 dirham halal. Cuma 1 dirham saja yang haram. Kita tidak bisa. Ya Allah, ini cuma 1 dirham saja yang haram. Yang lain halal kok. Yang 1 dirham tutup mata. Oh enggak. Yang 1 dirham itu merusak yang 9 dirham. Yang kamu makan itu semuanya haram. Nah, orang zaman sekarang tuh banyak yang seperti itu. Cari usaha dia, halal, halal, halal. Ada kesempatan sedikit rusak. Nah, ini kesempatan. Ambil yang haram. Yang sedikit kamu ambil itu, ngerusak semuanya. Apa itu ada istilahnya apa? Nila setitik, rusak susu sebelahnya. Itu betul ya. Setetes haram itu bisa merusak seluruh barang halal yang kamu miliki. Jadi betul-betul kita itu harus menjaga barangnya. Dalam riwayat yang lain, mengembalikan 1 dirham yang haram, 1 dirham yang bukan hak kita, kita kembalikan, itu lebih utama daripada kita sedekah ratusan juta. Sedekah ratusan juta, ada yang sedekah ratusan juta. Sedekah ratusan juta ini, sama saya mengembalikan uang 1.000 rupiah, bukan punya saya. Ini lebih utama di mata Allah, saya mengembalikan uang 1.000 rupiah. Itu 1.000 rupiah loh. Jadi orang yang mengembalikan harta yang bukan haknya, saya mengembalikan harta yang bukan hak saya, itu pertama, saya menyelamatkan diri saya. Kedua, saya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang pahalanya lebih utama daripada ketika saya bersedekah berlipat-lipat di atas Allah. Berlipat-lipat di atas. Nah, barang halal ini sangat penting sekali. Nah, manusia di zaman ini kadang-kadang mereka kalap gitu ya, kalap, tidak percaya, tidak punya thiqah, tidak punya kepercayaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga begitu lihat ada uang langsung diterkam, ada harta langsung berebut diambil. Kayaknya Allah ini bukan zat yang kaya raya dan bukan zat yang dermawan, jadi dia ketakutan miskin, takut miskin. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha baik dan zat yang maha dermawan. Suatu ketika Sayyidina Ali masuk ke pasar, di dalam kantongnya itu ada beberapa dirham. Sayyidina Ali itu memasukkan tangannya, kemudian mengeluarkan beberapa dirham itu, tiba-tiba ada satu orang lari nyamber, diambil berapa dirhamnya itu, dicopet, langsung lari. Kata Sayyidina Ali, kasihan orang ini. Padahal saya tadi itu niat mau memberi dia, mau saya kasih dia nih, kelihatan kok ini
kelihatannya lapar mau dikasih itu sama Sayyidina Ali itu, tapi dia tidak sabar sehingga mendapatkannya itu dengan jalan yang haram. Coba dia sabar sebentar, dia dapatnya dari jalan yang haram. Tapi karena dia nggak sabar, dia dapat dari jalan yang haram. Nah, orang harus sabar hidup di dunia. Kata Rasulullah SAW, lebih baik engkau ambil tanah, kau masukkan ke dalam mulutmu, istrimu, dan anak-anakmu. Tanah ini masukkan ke dalam mulutnya istri kita, anak-anak kita, daripada kita harus memasukkan barang haram ke mulutnya. Lebih baik makan tanah, kata Rasulullah. Ekstrimnya sampai seperti itu ya. Lebih baik makan tanah. Itu bukan perintah itu ya, tapi itu kiasan dari menjijikkannya barang yang haram. Kita jijik tidak dengan tanah? Jijik. Pasti kita jijik dengan tanah, masa kita mau makan tanah. Nah, barang haram itu lebih menjijikkan daripada tanah itu. Dan efeknya penyakit di dalam diri kita lebih parah daripada kita makan tanah. Lebih parah. Nah, itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ayat suci Al-Qur'an. Perintahnya Allah itu pasti ada efek di dalam diri kita. Kalau kita jalankan ada efek, kalau kita langgar ya juga ada efeknya. Nah, yang pertama halalan. Yang kedua thayyiban. Jadi bukan sekedar halal, tapi halal yang thayyib. Berarti ada halal yang tidak thayyib. Memaknai thayyib di sini, thayyib itu kan artinya baik. Nah, tafsirnya baik ini banyak sekali. Artinya bisa jadi baik itu cara mendapatkan barang halal itu baik. Bukan sekedar halal ya, baik. Yang berikutnya, barang yang halal itu bermanfaat untuk diri kita. Yang ketiga, barang yang halal itu tidak menimbulkan penyakit di dalam diri kita. Jadi sebagian ahli tafsir mengatakan yang thayyib itu apa sih? Thayyib itu yang kamu ketika mendapatkan barang halal itu tidak menyakiti siapa-siapa. Betul-betul murni. Kamu dapatkan halal secara hukum, secara hukum di mata syariat. Kalau kamu jual beli secara hukum halal selesai, sudah kan? Berarti itu halal. Tapi ada yang tidak thayyib. Yang tidak thayyib bagaimana? Secara hukum syariat kamu halal, tapi secara adab kamu kurang. Tidak beradab. Makanya dalam jual beli, dalam segala hal di dalam syariat itu ada yang halal, ada yang halal plus itu, halal thayyib. Halal thayyib itu yang halal plus disertai dengan adab. Nah, jual beli itu kan juga ada adabnya. Ada adabnya. Umpamanya tidak menjatuhkan orang. Ini kalau saya beli, saya menyumbat banyak rezeki orang. Ini tidak beradab, tidak thayyib. Halal, caranya halal. Tapi tidak beradab. Umpama caranya seperti itu. Atau saya mendapatkan ini, tapi halal secara syar'i, tapi ketika saya mendapatkan itu, ada ucapan-ucapan yang tidak baik antara saya dengan penjual. Jadi tidak thayyib.
mendapatkannya dengan cara yang halal, tapi ada celkit-celkitan gitu ya, ngomong yang tidak enak gitu antara penjual dengan pembeli. Pengaruh enggak itu? Pengaruh, enggak thayyib gitu ya, enggak thayyib. Makanya kalau saya pernah sampaikan, tidak ada salahnya saya ulangi lagi. Dulu kalau di Kota Tarim itu orang penjual sama pembeli itu, di dalam kitab-kitab itu dulu dijelaskan orang melakukan jual beli itu hanya menjalani tugas di muka bumi saja. Jadi sebagian ulama itu jual beli karena mau mencari pahala, bukan mau mencari keuntungan. Nah kalau kita masih jauh gitu ya. Jadi karena dia itu mau mencari pahala. Cari pahalanya apa? Karena Allah memerintahkan hamba itu untuk berikhtiar. Terus dalam jual beli itu uang itu berputar, masyarakat nanti akan ekonominya akan tumbuh. Jadi dia ini jual belinya itu bukan cari keuntungan, tapi mau menumbuhkan ekonomi masyarakat. Ya. Keuntungannya kadang-kadang tidak untung sama sekali. Kadang-kadang mereka ini tidak untung, modal, yang penting balik modal. Tapi hidup tidak mereka, hidup kaya raya semuanya. Karena rezeki yang kita dapat itu kan bukan dari barang yang kita jual. Kadang-kadang kita ini usaha mati-matian merintis suatu perusahaan, rezeki kita malah datangnya tidak dari situ. Oh, berarti perusahaannya saya tutup saja. Jangan. Itu kamu menjalani perusahaan itu usaha itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala kamu. Nah, rezekinya biar Allah yang ngatur. Bisa dari perusahaan itu, bisa dari jalan yang lain. Tapi kamu jalani itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan beberapa riwayat itu di kitab penduduk Tarim itu di masa lalu kalau jual beli mereka itu setelah jual beli sah-sahan. Sah ya. Saya tidak ngambil hak kamu, kamu tidak ngambil hak saya. Kalau umpamanya ada hak kamu yang masuk, maafkan saya ya. Takut. Jadi penjualnya takut, pembelinya juga takut. Habis itu, ya sudah ini biar berkah, baca Fatihah. Fatihah. Semoga Allah memberkahi uang yang saya terima dan semoga Allah memberkahi barang yang kamu bawa pulang. Semoga ini semua nanti jadi saksi baik bagi kita di sisi Allah SWT. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Nah ini kalau ibu-ibu ke pasar sampai Isya tidak selesai belanja. Nah, tapi sampai seperti itu. Karena mereka tahu ini jual beli ini makanan, harta itu pengaruhnya sangat besar dalam perjalanan menuju Allah SWT. Di kitab Tariqah Bani Alawi itu yang ditulis sama Habib Zain Ibn Ibrahim Ibn Smith. Penulisnya sekarang masih ada di Madinah. Mudah-mudahan kalau ditakdirkan kita ketemu. Amin. Saya punya keyakinan dia termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan seorang yang warik, berhati-hati dalam beragama. Itu diantaranya dia tulis ada seorang ulama beli minyak di pasar. Keluar dari pasar itu ada satu orang tentara yang menawarkan diri untuk membawakan minyaknya ulama ini. Saya bawakan. Kata dia, tidak usah, biar saya bawa sendiri. Tidak, saya bawa. Akhirnya dibawa. Karena dia orang tua kan. Dibawakan sama tentara itu. Sampai di rumahnya. Diserahkan minyaknya, tentaranya pamit pulang. Tentara ini ya. Pamit pulang. Dia nunggu tentaranya, oh sudah tidak ada. Minyaknya ini dilubangi, dibuang sama dia. Anaknya heran loh. Kenapa kok dibuang minyaknya? Ya karena ini sudah dibawa tentara, kena tangannya tentara ini. Saya tidak tahu makan gajinya tentara ini baik apa enggak. Saya bawa minyak ini sampai dia yang bawa minyak ini sampai ke rumah ini kan berarti rezeki saya ini ada campur tangannya. Tangan tentara ini yang saya tidak tahu dia makan gajinya benar atau enggak, atau dia ngerampas orang di jalan, kata dia. Saya tidak tahu, kata dia. Jadi dibuang sama dia ini karena dia betul-betul mau murni apa yang sampai ke rumahnya.
Ya, kita tidak usah sampai seperti itu lah. Tidak makan kita. Ya. Tapi ini menunjukkan, ini saya cerita seperti ini, mau menunjukkan itu loh, ulama-ulama itu betul-betul menjaga apa yang masuk. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah kelaparan, ini lapar loh ini ya. Lapar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gitu. Kelaparan dia. Pembantunya ini lihat Sayyidina Abu Bakar kelaparan, pembantunya ini tidak tega. Pembantu nyarikan makan, ada tidak zaman sekarang? Kan mestinya tuan yang nyarikan makan buat pembantu. Ini pembantunya Sayyidina Abu Bakar ini keluar nyari makan buat tuannya ini. Kebetulan ada orang kawinan gitu ya. Ada orang punya acara walimah gitu. Masuk pembantunya ngambil makanan di situ. Ini tidak boleh loh ya. Orang masuk ke undangan kita tidak diundang itu tidak boleh. Kita tidak punya hak makan di situ loh ya. Ada teman kita diundang kita ikut masuk gitu. Tidak boleh kita makan. Namanya itu tufaili. Tufaili itu orang yang nyerondol, masuk tanpa diundang. Tidak boleh kita masuk di dalam situ. Tidak halal semua itu buat kita. Kamu tidak diundang kok ikut masuk ke situ. Nah kalau saya masuk, misalnya saya harus masuk situ, minta izin sama yang undang. Harus minta izin. Kecuali kalau kita tahu, ini bukan saya yang tidak diundang, dia lupa mengundang saya. Kan ada juga orang yang kelewatan. Kalau saya tidak datang, dia tahu saya tidak datang, marah dia. Kan kadang-kadang orang suka lupa. Nah itu tidak apa-apa, datang. Tapi kalau betul-betul kita tidak punya sangkut paut apa-apa, terus tahu-tahu masuk ada walimahan ada orang yang datang, saya Ustaz, alhamdulillah saya ini tidak pernah lapar. Kenapa? Undangan banyak terus Ustaz di jalan. Jadi makan siang masuk undangannya siapa, makan malam masuk undangannya siapa. Tidak boleh, haram. Haram. Kecuali kalau kamu minta izin tidak malu ya tidak apa-apa. Nah ini pembantunya saya Bakar nih ngambilkan makanan dari undangan, kasihkan saya karena lapar saya Bakar nih sambil bicara gitu diambil makanannya dimakan. Dimakan sama saya Bakar. Makanannya masuk terus dia ingat. Ini makanan dari siapa ini? Kata saya Bakar. Dari saya kata mbaknya. Kamu dapat dari mana ini makanan? Keringatnya keluar, ketakutan saya Bakar. Apa yang ditakuti? Yang ditakuti kalau jarak antara dia dengan Allah ini renggang. Karena makanan ini bisa merenggangkan jarak antara hamba dengan Allah. Kamu dapat dari mana makanan ini? Halal, ini halal. Saya tidak maling, kata dia. Kata mbaknya. Dari mana kamu dapat? Saya masuk ke walimahnya kampung sebelah, kata mbaknya. La ilaha illallah. Masuk ke belakang Sayyidina Abu Bakar, dimuntahkan semua apa yang masuk ke dalam. Artinya dia berusaha supaya tidak ada yang mengalir di darahnya. Ya, kita tidak perlu sampai seperti itu. Tapi ini mau menunjukkan Sayyidina Abu Bakar ya. Sayyidina Abu Bakar dilokok itu ya, yang di dalam itu dimuntahkan semuanya yang di dalam. Padahal dia dalam kondisi lapar. Dalam kondisi lapar. Nah, sampai seperti itunya ulama. Nah, thayyiban ada juga yang menafsirkan makna thayyib itu yang bermanfaat untuk diri kita. Yang tidak bermanfaat sebaiknya tidak dimakan. Nah, ini sesuai dengan kesehatan ini kan. Jadi maunya kita itu makan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Ada makanan yang tidak ada manfaatnya. Tidak boleh kita. Sebaiknya tidak kita makan. Itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan bakso lewat beli, gado-gado lewat beli, ketupat lewat beli, semua masuk ke dalam perut kita ya. Nah, mulut ini kayak tidak ada cemilannya, ini tidak enak. Apalagi kalau ngobrol, tidak enak. Nah, ini berarti halal itu berlaku untuk seluruh orang awam. Thayyib itu berlaku setingkat di atas itu ya. Tapi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maunya kita ini makan makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ada juga yang menafsirkan thayyiban yang tidak bermadharat untuk diri kita. Nah, kalau yang ketiga ini berarti setiap orang berbeda-beda. Apa saja makanan yang bermadharat untuk dirinya. Karena
Boleh jadi ada makanan halal tapi bermadarat untuk saya. Saya enggak. Makanan yang bermadarat itu walaupun halal, buat saya jadi tidak halal. Buat saya jadi tidak thayyib gitu ya. Tetap dia bukan haram, tapi tidak thayyib. Kalau kamu makan, kamu tidak baik. Melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya orang tidak boleh makan gula, dia tetap maksa dirinya makan gula. Padahal dia kalau makan gula, umpama ini nasallahu alafiyah, semoga kita dijaga dari segala penyakit lahir dan batin. Kakinya bisa diamputasi. Dia tetap makan gula. Itu kan kehendak Allah, tidak boleh. Itu kamu tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga makna thayyib itu yang dimakruhkan. Tidak boleh makan makanan yang dimakruhkan. Jadi makanan yang halal itu sendiri kan ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang wajib. Yang wajib itu kalau kita tidak makan mati. Itu jadi wajib kita makan. Ada yang sunnah, makan makanan sunnah. Karena kita mau mengikuti Rasulullah. Suka pakai kurma, sunnah itu. Buah tin. Nabi suka buah tin. Buah zaitun. Ada yang bilang itu kan buah surga itu ya. Buah tin, buah zaitun. Makan dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu daging kambing. Nabi itu suka daging kambing yang ada tulangnya. Dalam riwayat itu Nabi itu suka daging kambing yang nempel di tulang. Itu yang disukai Nabi. Sampai kalau makan daging itu sudah habis, masih di apa itu? Krokoti itu, dikrokoti sama Nabi. Tulangnya itu. Nah, kita kalau mau seperti itu niat untuk sunnah gitu ya. Jadi sudah dapat enak, dapat pahala juga kan. Kemudian ada yang makruh, ada yang mubah, semuanya mubah. Tapi ada yang makruh. Yang makruh contohnya jeruan. Jeruan itu makruh. Tahu jeruan enggak? Sini bilangnya jeruan juga orangnya. Sama. Padahal enak loh ya jeruan. Tali-tali itu kan enak kan. Nah, itu tapi Nabi tidak nyentuh jeruan. Nabi itu tidak nyentuh jeruan kalau makan daging. Syaham. Syaham itu gaji, tidak disentuh oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara yang makruh lagi, thum. Thum itu bawang. Nabi tidak makan bawang. Karena Nabi selalu berzikir. Alasannya Nabi ketika ditawari bawang tidak mau. Kenapa? Saya ini selalu berzikir, tidak pernah putus zikir. Kalau saya makan bawang, mulut saya bau. Saya tidak mau menyebut nama Allah dalam kondisi mulut saya bau. Nah, kalau kita kan tidak selalu zikir. Pas kita tidak zikir, tidak apa-apa makan bawang. Pas mau zikir, berhenti makan bawangnya. Sikatan, bersiwak, sikatan. Kalau sekarang ada obat kumur yang menghilangkan bau-bauan. Terutama ketika mau hadir majelis, mau hadir ke masjid, ya jauhi makanan-makanan yang menyisakan aroma tidak sedap. Nah, kalau di sini kan bukan cuma bawang, ada macam-macam, ada jengkol, ada macam-macam pete, ada termasuk durian. Nah, kalau durian itu ya tersisanya agak lama, sendawanya sampai bisa merusak konsentrasi itu kan. Nah, hindari itu. Hindari hal seperti itu. Menghindari hal seperti itu dengan niat mengikuti Nabi dapat pahala. Makan makanan seperti itu memenuhi hawa nafsu itu bukan thayyib. Ada yang mengatakan itu thayyib itu adalah yang makanan-makanan yang dimakruhkan di dalam syariat. Nah, sebagian mengartikan makanan-makanan yang menciderai kita. Seperti tadi itu terpulang dengan masing-masing individu. Ada orang yang tidak boleh makan gula, ada orang yang
Tidak boleh makan pedes-pedes. Oh, asam lambungnya naik kalau makan pedes, bisa tambah parah. Tetap nekat makan pedes, dosa dia makan pedes. Nyiksa diri dia. Nah, sudah tahu ini harus dihindari. Itu termasuk orang yang tidak bisa menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu. Ini sudah tahu ini bikin sakit. Kalau bikin sakit, dirinya jadi terbengkalai, tugas-tugasnya di dalam hidupnya jadi terbengkalai, ngerepoti orang lain, tetap makan. Oh, ini orang egois berarti. Tidak boleh. Sama seperti itu, saya makan gula, nanti saya bisa ngerepoti banyak orang. Nah, kalau saya tidak bisa menghindari itu karena diri saya, lihat orang-orang yang di sekitar saya. Jadi orang itu jangan pernah mau ngerepoti orang. Saya mau makan ini, nanti ini jadi repot, ini. Apalagi kalau mesti anak-anak, bapak saya nanti mengeluarkan uang. Udah hindari. Itu nanti bisa lebih memudahkan kita. Nah, halalan thayyiban. Perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian dapat. Yang kalian dapat itu caranya bagaimana, terus kalian belanjakan untuk apa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapatnya caranya bagaimana, yang didapat apa, dibelanjakan untuk apa. Siapa Allah? Alladzi antum bihi mu'minun, yang kalian itu beriman kepadanya, yakin kepadanya. Nah, kalau kalian tidak beriman, kalian tidak bisa bertakwa. Jadi syarat orang bertakwa itu satu, yakin. Kalau saya tidak yakin, dari mana saya bisa bertakwa? Kalau umpamanya ada orang datang ke saya, anak kecil, dia masuk ke rumah ini, kemudian bilang saya, itu di depan ada prajurit bawa senjata 300 orang, mau masuk ke sini, mau nembak semua yang di rumah sini, mau ditembak. Anak kecil yang usianya masih 1 tahun 2 tahun, saya tidak mungkin percaya lah. Ya sudah, saya tidak akan bertakwa, tenang-tenang saja. Takwa itu artinya kan takut. Nah, takut. Ya saya kan biasa saja. Mungkin saya akan tanggapinya dengan main-main. Oh ya, selesai. Tapi kalau yang masuk ke rumah sini, orang yang bisa dipercaya. Yang tidak pernah bohong. Saya tahu tidak pernah bohong. Datang ke rumah sini dan berakal orang. Ada prajurit 300 orang. Saya langsung akan siap-siap. Takut saya. Nah, karena saya percaya terhadap ucapan tadi. Nah, kita percaya nggak terhadap Allah? Terhadap Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu percaya, kamu akan bertakwa. Apa takwa itu? Menjalankan hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah, menyelamatkan, membahagiakan kita, dan menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah, mendatangkan kesengsaraan, kebinasaan di dunia dan di akhirat. Itu artinya takwa. Tapi kalau saya tidak punya iman, tidak takut saya. Mau makan babi, mau makan anjing, saya tidak percaya ada neraka, tidak percaya ada surga, Al-Quran saya tidak yakin, ya santai. Nah, kita lihat orang di luar sana yang tidak percaya terhadap akhirat, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya santai dia, semuanya dicoba. Tidak ada pakai masuk restoran tanya dulu ini restoran punya siapa. Ini dagingnya daging apa? Ini minyaknya minyak apa? Jualan babi enggak di sini? Ada minuman keras enggak di sini? Yang jualan muslim atau bukan? Tidak pakai tanya seperti itu, sudah makan aja dia. Tapi kalau orang yang bertakwa masuk ke satu tempat baru, ya dia tanya dulu. Nah, kecuali kalau kita tahu itu muslim yang jualan muslim.
Tapi tetap harus diperhatikan karena Muslim itu kan tingkatannya macam-macam. Apalagi kalau di sini ada yang Muslimnya cuma KTP ya. Dulu di Solo ada orang Muslim ini ya, dari satu daerah yang mayoritas Muslimnya kuat. Nah, harus saya sebut nanti tersinggung. Dari satu daerah yang mayoritas di daerah itu Muslimnya kuat. Jualan sate, makan terkenal satenya enak, ketahuan satenya sate tikus. Sate tikus. Kalau pergi ke Solo hati-hati loh makan. Kalau pergi ke Solo ini Nabil dari Solo tahu. Ada satu orang hadir haul di Solo, datang saya baru makan sate, namanya sate jamu, enaknya luar biasa. Sate jamu itu ular. Hadir haul makan sate ular. Gitu ya. Ada lagi makan sate apa enggak tahu, sate anjing. Ya, enggak tahu. Kalau sekarang sudah harus dikasih label. Kalau dulu enggak ada labelnya. Jadi kalau makan di warung di pinggir jalan itu bahaya sekali. Kalau sekarang dikasih label, sekarang ular ya ada gambar ularnya, anjing, sate anjing ada gambar sate guguk sekarang namanya ya. Sate guguk ada namanya. Kita juga harus begitu, harus nggak boleh asal makan. Nah, orang was-was pada makanan itu yang terpuji. Was-was dalam jual beli itu yang terpuji. Was-was dalam wudhu dan sholat itu setan. Itu yang setan. Mau takbir Allah dari isak sampai subuh tidak sholat itu setan itu. Wudhu di kamar mandi 10 menit tidak keluar setan itu bukan orang yang dekat dengan agama. Sibuk 3 jam tidak keluar itu setan. Itu bukan orang yang dekat agama. Orang yang dekat agama mau makan was-was. Ini betul enggak makanan? Ini yang dekat agama ini. Karena dia menjaga betul apa yang masuk ke dalam perutnya. Tapi kita tidak boleh kemudian menyamaratakan semua orang kayak kita loh ya. Kalau kita menjaga betul-betulan, jangan letakkan standar kita ini di orang lain. Ya sudah, cukup kita aja. Jangan, maksud saya gini, saya mau makan di satu restoran, saya tanya dulu, saya teliti, saya ini. Kalau ada orang lain makan, jangan kita nggak boleh kita seperti itu. Kita, ya sudah itu urusan dia. Jangan samakan dia dengan kita. Mungkin dia itu belum sampai tarafnya seperti kita. Nanti kita dianggap orang aneh atau dianggap orang ekstrim. Jadi orang itu dalam bergaul juga harus tahu caranya. Tidak semua orang itu kita samaratakan. Ada tingkatannya. Atau kita tidak yakin ini restoran ini betul-betul halal atau tidak. Kemudian kita broadcast, jangan makan di restoran ini. Padahal kita baru tidak yakin, kita belum tahu pasti. Dosanya besar kita, memfitnah kita. Karena orang kalau mau menyebarkan sesuatu itu yang harus yang pasti. Sebab kalau saya sebarkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, pihak itu dirugikan. Kecuali kalau memang kita tahu pasti dia itu tidak jujur. Sehingga banyak orang Islam yang gara-gara restoran tadi makan makanan yang diharamkan. Kita tahu pasti, bukan katanya. Kita sebarkan tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak tahu pasti, kita nyebarkan, kita berdosa. Nah, itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, ini saya ngomongnya panjangan ini ya. Ini masuk ke ayat 89. Berarti ini 89 kita lanjutkan minggu depan aja ya. Oh, minggu depan libur ya. Karena ada Habib Umar bin Hafid. Oh, ada Hubabah juga, jadi libur dulu ya, enggak apa. 2 minggu lagi berarti. Berarti ketemu nanti insya Allah Senin ini, Senin depan lagi insya Allah. Kita lanjutkan ayat ke 89 ya.
Ya, ayat ke-89. Wallahu a'lam bishawab. Ada pengumuman lagi tadi? Oh, tanggal 17. Ini di sini ada apa? 17-an, 17 Agustus. Jadi libur dulu. Ini banyak liburnya. 17 libur. Terus Senin libur. Apalagi pengumuman apa? Ini tanggal 16 September ada Maulid. 16 September insya Allah ada Maulid di Aksiana. Itu belum masuk Rabiul Awal, tapi kita mendahului satu hari sebelum Rabiul Awal. Mudah-mudahan nanti masuk surganya mendahului yang lain. Allahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana ihtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghfir li kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والثناء. Saya ada kelupaan tadi, termasuk thayyib itu tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Sesuatu yang berlebih-lebihan itu sudah tidak thayyib lagi. Karena di dalam Islam itu agama yang tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan. Ada lapar sekali, ada kenyang sekali. Islam itu di tengah-tengahnya. Seperti itu yang dimaksud thayyib. Subhanakallahumma wa bihamdika.